OSI layer, Open System Interconnection. OSI layer merupakan sebuah standarisasi jaringan komputer yang memungkinkan setiap pengguna untuk berkomunikasi dari jarak jauh. Jadi di sini kepanjangan dari OSI layer itu adalah Open System Interconnection. Sistem ini dirancang oleh International Organization for Standardization atau ISO sebagai sebuah model konseptual. Jadi setiap komputer itu mempunyai kemampuan berkomunikasi yang berbeda-beda tergantung pada merek dan tipenya. Jadi sebagai contoh, komputer dengan merek A itu belum tentu dapat berkomunikasi dengan komputer merek B. Boleh jadi komputer merek A hanya dapat berkomunikasi dengan merek yang sama. Jadi oleh sebab itu ya, setiap komputer itu memerlukan OSI layer. Jadi dengan adanya OSI layer itu setiap komputer itu dapat berkomunikasi antar komputer menggunakan bahasa universal, menggunakan Transmission Control Protocol ya, atau TCP. Jadi alhasil terlepas dari merek atau tipe maupun sistem yang berbeda, itu komputer tetap dapat membangun jaringan komunikasi dengan komputer lainnya. Kini sudah dikembangkan banyak protokol internet ya, selain OSI, terutama untuk perangkat dan sambungan internet modern. Jadi meskipun begitu, protokol OSI layer itu sebenarnya tetap sangat diperlukan. Salah satunya adalah untuk membantu pengguna dalam mendeteksi adanya masalah jaringan. Kemudian OSI layer itu terdiri dari 7 layer ya, seperti yang ada di gambar secara berurutan. Jadi protokol OSI itu dapat membantu menyelesaikan masalah seperti kegagalan akses internet, kemudian website down dan sebagainya. Jadi dengan ketujuh layer susunannya itu dapat mendeteksi keberadaan masalah jaringan dengan lebih mudah begitu. Jadi alhasil begitu Anda bisa mengetahui letak masalah dan cara yang tepat untuk mengatasinya, bukan hanya memudahkan proses deteksi, jadi Anda juga bahkan dapat mempersingkat waktu memperbaikinya. Fungsi OSI layer. Salah satu fungsi OSI layer adalah membantu mendeteksi masalah pada jaringan lebih mudah. Dengan susunannya yang terdiri atas 7 layer dapat menemukan titik awal permasalahan pada jaringan. Jadi fungsi lain OSI layer yaitu memudahkan pembuat PC, jaringan komputer serta pengembang software agar produk mereka dapat disambungkan tanpa perlu melakukan pengaturan khusus. Jadi sebenarnya apa sih fungsi dari OSI layer? Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, salah satu fungsi OSI layer adalah membantu deteksi masalah pada jaringan lebih mudah ya. Misalnya saat terjadi gangguan tidak dapat mengakses jaringan internet pada komputer. Jadi gangguan ini dapat bermula terjadi pada salah satu layer OSI. Jadi memeriksa susunan struktur layer OSI dapat memudahkan untuk menemukan awal munculnya gangguan yang dialami. Jadi akan tetapi sedikit informasi tambahan ya, tidak semua komputer dan penyedia jaringan internet itu kini menggunakan protokol model ini. Jadi hal demikian dikarenakan semakin bervariasinya tipe komputer yang memerlukan protokol lebih sederhana. Jadi meskipun demikian, kebanyakan produsen komputer dan developer jaringan masih mengadaptasi gitu ya konsep OSI layer walaupun tidak baku. 7 OSI layer beserta penjelasannya. Jadi OSI layer adalah sebuah kerangka konseptual yang terdiri atas 7 layer ya. Jadi seluruh susunan layernya bekerja secara berurutan, namun masing-masing dari lapisan mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda-beda.
Jadi berikut ini adalah ulasan urutan OSI layer dimulai dari lapisan paling atas atau lapisan ketujuh. Yang pertama adalah application, yang kedua presentation, ketiga session, yang keempat transport, yang kelima network, yang keenam data link, dan yang ketujuh physical. Application layer. Layer ini itu merupakan lapisan paling atas, yakni lapisan ketujuh, sebagai sebuah lapisan yang paling akhir. Jadi application layer itu menjadi titik terjadinya interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsi jaringan. Jadi pada layer ini terdapat beberapa protokol yang dijalankan. Jadi adapun beberapa di antaranya seperti FTP, HTTP, SMTP, dan sebagainya. Yang pertama, File Transfer Protocol atau FTP. Itu adalah protokol yang digunakan untuk mentransfer file antara komputer dalam sebuah jaringan, khususnya melalui internet. Jadi FTP memungkinkan pengguna untuk mengunggah, mengirim mengunduh atau menerima file dari satu komputer ke komputer lain dalam jaringan. Kemudian HTTP Hypertext Transfer Protocol adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan data, terutama halaman web dan konten berbasis teks, gambar, video, dan suara antara perangkat yang terhubung melalui jaringan seperti internet. Jadi HTTP adalah salah satu protokol utama yang membentuk dasar World Wide Web WWW dan memungkinkan pengguna untuk mengakses dan berinteraksi dengan situs web. Kemudian SMTP Simple Mail Transfer Protocol adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk mengirim email melalui jaringan komputer, terutama melalui internet. Jadi SMTP adalah salah satu bagian dari suite protokol internet yang lebih besar yang digunakan untuk mengirim dan menerima email. Ini merupakan bagian integral dari proses pengiriman email dari pengirim ke penerima. Presentation layer. Lapisan presentation layer di sini tugasnya adalah untuk mengidentifikasi sintaks sebuah host jaringan. Tujuannya adalah untuk menentukan alamat penerima. Jadi layer presentation menyediakan enkripsi data yang juga akan digunakan pada layer application. Jadi proses enkripsi maupun dekripsi data dilakukan secara otomatis oleh sistem di layer presentation. Contoh protokol yang digunakan pada layer ini adalah SSL, kemudian MIME TLS, dan lainnya. Yang pertama, Secure Socket Layer SSL itu adalah protokol keamanan yang digunakan untuk mengenkripsi koneksi antara dua komputer, seperti antara peramban web pengguna dan server web, atau antara dua server. Jadi SSL memastikan bahwa data yang ditransfer melalui koneksi tersebut tetap aman dan terenkripsi, sehingga tidak dapat dengan mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian MIME MIME di sini singkatan dari Multipurpose Internet Mail Extension. Jadi di sini ada standar protokol yang digunakan untuk memperluas format pesan email di atas protokol SMTP Simple Mail Transfer Protocol. Jadi Multipurpose Internet Mail Extension ini memungkinkan pengiriman pesan email yang lebih kaya dengan berbagai jenis konten termasuk teks, gambar, audio, video, dan lampiran biner lainnya. Jadi protokol ini memastikan bahwa email dapat mengandung berbagai jenis data dan dapat ditampilkan dengan benar oleh berbagai klien email yang berbeda. Kemudian Transport Layer Security yang TLS, protokol keamanan yang digunakan untuk melindungi data yang ditransfer melalui jaringan komputer termasuk melalui internet.
TLS adalah penerus dari Secure Socket Layer (SSL) dan digunakan untuk mengenkripsi mengenkripsi komunikasi antara dua pihak, misalnya peramban web pengguna dan server web. Jadi untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data, TLS digunakan secara luas untuk mengamankan berbagai protokol termasuk HTTPS, FTPS, dan banyak lagi. Layer selanjutnya adalah session layer. Jadi layer kelima ini mempunyai fungsi untuk mengarahkan dialog serta mengelola koneksi sebuah perangkat komputer. Di samping itu, layer ini juga dapat melakukan pemutusan sambungan koneksi internet pada sebuah perangkat. Beberapa protokol di layer ini adalah RTP, NFS, dan SMB. Jadi di sini yang pertama adalah Real Time Transport Protocol. Di sini RTP ya, protokol yang digunakan untuk mentransfer data media real time seperti audio dan video melalui jaringan komputer. Jadi RTP dirancang khusus untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan mentransmisikan data media yang harus diterima dengan cepat dan dalam urutan yang benar. Jadi protokol ini sering digunakan dalam aplikasi komunikasi real time seperti video conference, kemudian voice over IP, VoIP, dan streaming media. Kemudian protokol NFS ya, Network File System. Protokol komunikasi dan sistem berkas yang digunakan untuk mengizinkan akses dan berbagi berkas antara komputer dalam jaringan yang berbeda. Jadi NFS dikembangkan oleh Sun Microsystems dan merupakan salah satu protokol berbagi berkas jaringan yang paling banyak digunakan dalam lingkungan berbasis Unix dan Linux ya. Protokol NFS memungkinkan komputer-komputer dalam jaringan untuk mengakses dan berbagi berkas seolah-olah berkas tersebut berada di sistem lokal, meskipun berkas tersebut sebenarnya terletak di dalam server NFS yang berbeda. Kemudian protokol yang selanjutnya yaitu SMB ya, Server Message Block atau SMB ya. Di sini adalah protokol jaringan yang digunakan untuk berbagi berkas, pencetakan dan komunikasi antar komputer dalam jaringan yang berbeda, terutama dalam lingkungan berbasis Windows. SMB adalah protokol yang dikembangkan oleh Microsoft dan versi SMB terbaru adalah SMB versi 3. Protokol SMB umumnya digunakan dalam sistem operasi Windows, tetapi juga didukung oleh berbagai platform lain termasuk Linux dan Mac OS. Transport Layer. Jadi seperti namanya, jadi layer ini mempunyai tugas untuk menyalurkan bit layer. Transport akan menyalurkan data dari server menuju ke user. Di samping itu, layer ini juga mempunyai beberapa fungsi spesifik lainnya. Jadi beberapa di antara fungsi lainnya tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan transmisi data. Jadi lapisan transport mengirimkan data dari layer session hingga ke lapisan network layer, kemudian memecahkan data ke dalam beberapa paket data, memberikan penomoran pada setiap paket data untuk mempermudah penyusunan ulang, dan melakukan looping transmisi apabila terdapat paket data yang hilang dalam proses pengiriman. Network layer. Layer ini berfungsi untuk mendefinisikan IP address ya, tujuannya agar setiap komputer bisa saling terhubung dalam satu jaringan. Selain itu, fungsi lain dari layer network juga mencakup pelaksanaan proses routing dan pembuatan header pada tiap-tiap paket data. Layer ini memiliki fungsi utama dalam pengiriman data antara dua perangkat yang berbeda di jaringan, termasuk perutan ya atau routing dan pemahaman alamat jaringan. Data link layer. Lapisan kedua dari OSI layer adalah data link. Tugas dari lapisan ini adalah melakukan pemeriksaan adanya kesalahan dalam penyaluran transmisi pada bit data. Biasanya kesalahan menyalurkan transmisi terhadap bit data riskan terjadi pada layer pertama.
Oleh sebab itu, lapisan ini bertugas untuk melakukan koreksi kesalahan pengalamatan perangkat keras untuk MAC address serta mengelola flow control. Jadi MAC address ya, Media Access Control Address, itu adalah alamat fisik unik yang diberikan kepada setiap perangkat jaringan yang memiliki kemampuan untuk terhubung ke jaringan seperti komputer, ponsel, router, switch, dan perangkat jaringan lainnya. MAC address digunakan untuk mengidentifikasi perangkat secara unik dalam jaringan lokal atau LAN ya. Jadi MAC address dikenal sebagai alamat fisik karena merupakan identifikasi fisik perangkat yang bersifat keras dan tercetak pada perangkat jaringan yang bersangkutan. Physical layer, lapisan pertama adalah titik awal transmisi pada bit data. Fungsi OSI layer pertama ini menggunakan jenis sinyal yang didukung oleh berbagai media fisik, misalnya seperti frekuensi radio, infrared, kabel, cahaya biasa, hingga tegangan listrik. Transmisi pada bit data yang sudah berhasil dimulai oleh lapisan ini selanjutnya akan diteruskan ke lapisan kedua. Begitu pula dengan urutan berikutnya sampai ke lapisan ke-7. Bagaimana cara kerja OSI layer? Jadi di sini pertama-tama application layer akan menerima data dari user dan dikirimkan pada perangkat komputer penerima. Kemudian yang kedua berikutnya lapisan presentation melakukan konversi format email menjadi format jaringan. Diteruskan ke layer kelima, session layer membentuk sesi perjalanan data hingga semua proses pengiriman data selesai dilakukan. Kemudian yang keempat, transport layer melakukan pemecahan data menjadi beberapa paket data dan memberikan penomoran untuk selanjutnya disusun kembali oleh transport layer di perangkat penerima. Kemudian lapisan network membuatkan alamat untuk mengarahkan transmisi data sesuai dengan tujuan. Kemudian yang keenam, data dibentuk dalam format frame dengan alamat fisik pada lapisan data link. Dan terakhir, data akan dikirimkan melalui perantara jaringan menuju layer transport pada perangkat komputer penerima. Dan yang kedelapan, selanjutnya alur proses akan berbalik dan berulang dari lapisan physical ke lapisan application hingga menuju jaringan komputer dari pengguna.